Dolor makan sawit. 40 hari yang lalu kita ditinggal pergi oleh kematian dari suami, bapak, opa, saudara kita, Bapak Stefanus Sodil. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematiannya, karena kita yakin Tuhan sungguh mengasihinya. Hari ini bertepatan dengan pesta Santo Pius X. Kita sekali lagi berdoa bagi keselamatan jiwanya. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang terkasih Romo Vicen, Pater Yosef, Mama Monica bersama anak-anak dan cucu, para suster, Bapak Ibu, saudara, saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kita semua sadar dan percaya bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita semua berasal dari Tuhan dan kepadanya kita akan kembali. Dan kita juga sadar bahwa usia hidup kita di dunia ini amat sangat terbatas. Kita suci katakan batas usia manusia 70 tahun, 80 jika kuat. Tetapi dalam usia yang amat terbatas itu, Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi anak-anaknya yang baik. Dalam bacaan Injil hari ini kita diminta untuk mengamalkan apa yang paling penting sebagai umat beriman, yakni menghayati kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk mendoakan Bapak Stefanus Sodil yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan rahmat hidup bagi Bapak Stefanus sepanjang 79 tahun usia hidupnya. Dan kita percaya bahwa dalam rentang waktu usia 79 tahun itu, Bapak Stefanus telah banyak berbuat kasih. Semoga amal kasihnya diganjari dengan rahmat hidup kekal. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita sungguh layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Kami mohon ampun, ya Tuhan, sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menyembuhkan luka dan dosa kami, mohon ampun, ya Tuhan, sayangilah. Ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, barang siapa berdoa kepadamu dengan hati yang ikhlas, tidak pernah kau kecewakan. Pada malam hari ini kami berkumpul untuk mendoakan saudara kami, Bapak Stefanus Sodin, yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasihan-Mu kepadanya. Ia meninggal sebagai penganut Kristus. Semoga ia bersatu dengan Kristus dalam persekutuan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel.
Pada suatu hari, kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh, amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit dan memberi kalian napas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan napas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel, dan kalian akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu, dan kalian akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya."
Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Sabe-sabe potak dese poi Tuhan gerah hude. Segala sesuatu hilang lenyap, hanya Tuhan yang tetap tegak berdiri. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, itu kutipan kata-kata yang tertera di pintu gerbang gereja tua Sikah, yang mengungkapkan dua aspek yang menjadi permenungan kita malam ini: keterbatasan kerapuhan kita manusia dan kekuatan harapan iman kita. Kita coba merenungkan aspek yang pertama, kerapuhan, keterbatasan hidup kita. Kita tahu hidup kita terbatas, sebagaimana Pater pada awal misa tadi sudah menyampaikan, hidup kita 70 tahun atau 80 jika kuat, tapi seluruhnya diwarnai oleh duka dan derita. Kita juga tahu dari kitab suci, kitab Kejadian, manusia diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah. Kitab Ayub mengungkapkan hidup manusia bagaikan uap, dilihat sebentar lalu hilang lenyap. Kitab Mazmur mengungkapkan hidup manusia bagaikan bunga, berkembang kelihatan segar di waktu pagi, tapi sudah lisut dan layu di sore hari. Kefanaan, keterbatasan hidup kita. Tapi syukur kepada Allah, kekuatan iman kita yang maha dasar, yang melampaui keterbatasan, kefanaan, kerapuhan, melampaui kematian, yaitu hidup yang kekal. Kata-kata Yesus dalam banyak perikop Injil mengungkapkan hal ini. Antara lain, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Akulah roti hidup, barang siapa makan daging dan minum darahku, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan dia sendiri menderita, mati, dikubur, dan bangkit kembali dan naik ke surga. Inilah kekuatan iman kita yang luar biasa. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini juga mengingatkan kita semua akan aspek ini. Di satu sisi keterbatasan, kerapuhan, kefanaan, tetapi juga kekuatan, harapan, janji Tuhan yang luar biasa. Bahasan pertama diambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel diutus kepada bangsa Israel di tengah situasi yang tidak mudah, situasi pembuangan. Mereka mengalami krisis harapan yang luar biasa. Tapi dengan situasi itu, Nabi Yehezkiel dengan nubuatnya memberikan penghiburan, membangkitkan harapan. Bukan hanya bahwa mereka akan kembali ke tanah Israel, tapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa akan dibangkitkan kembali. Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangunkan kamu kembali, membangkitkan kamu kembali dari dalamnya. Satu janji yang luar biasa. Kemudian dalam Injil mengingatkan kita kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Dan karena kasihnya yang begitu besar, yang memberikan diri, yang memberikan nyawanya, hidupnya mati di kayu salib untuk kehidupan kita. Dan dia meminta kita untuk hidup dalam kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ada kasih vertikal dan horizontal membentuk salib. Dan itulah kemenangan kita, itulah keselamatan kita. Karena cinta Tuhan, karena salib Yesus Kristus,
kita diantar kepada kemenangan, kepada kebangkitan, kepada kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita mengenang semangat itu kebiasaan kita di Maumere. Atau kalau dihitung 7 kali 7 mestinya 49. 49 itu berarti menyongsong hari ke-50. Hari ke-50 itu angka yang istimewa dalam tradisi kitab suci. Itulah saat pembebasan. Hamba-hamba dilepaskan. Hutang semua dibebaskan. Orang membawa kepada satu hidup baru. Itu berarti hutang dosa kita dihapus, hutang dosa kita dilenyapkan, dan kita mendapatkan hidup baru. Dan kita mengenal sebagian besar dari umat KBG atau lingkungan sekitar Bapak Stefanus Sodin. Dia meninggalkan kita semua 49 hari yang lalu, 7 pekan yang lampau. Sebagai manusia, ia sudah mengalami kerapuhan, keterbatasan kehidupan, dan ia juga sudah mendapatkan usia bonus menjelang usia yang ke-80. Tapi selama hidupnya dia menderita sakit, menunjukkan kerapuhan, keterbatasan. Saya mengenalnya tentu sejak dia masih muda. Sebelum menikah dengan Mama Moni, saya sudah mengenal dia. Karena Bapak Stef Sodin ini adik sepupu kandung dari ayah saya. Iya. Dulu dia orang yang suka jalan. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu kita tahu, karena juga faktor usia, kan faktor kesehatan, dia tidak bisa lagi melakukan itu. Sadar akan keterbatasan, kefanaan kehidupan. Bapak Stefanus Sodin juga adalah seorang yang suka bercerita. Dia bisa cerita apa saja. Tapi kemudian pada akhirnya kita tahu, dia tidak bisa bicara banyak lagi. Hari terakhir menjelang kematian saya mengunjungnya di rumah sakit. Dia tidak bisa komunikasi lagi. Dia tidak bisa bicara lagi. Kerapuhan, keterbatasan, kefanaan kehidupan. Tetapi kita percaya hidup baru dianugerahkan kepadanya. Kebangkitan badan dianugerahkan kepadanya. Karena iman, karena harapan yang luar biasa. Bapak Stefanus Sodin ini juga orang yang hidup rohaninya luar biasa. Sejauh yang saya ingat dia juga anggota Sokerdia, anggota SVD untuk bagian awam punya. Dia juga rajin berdoa, ikut kegiatan. Legio Maria juga. Iya, dia banyak ikut kegiatan rohani. Orang-orang yang sungguh memperhatikan hidup iman, hidup rohani. Kita percaya apa yang dia perjuangkan, apa yang dia hayati, mendapatkan upahnya, kebahagiaan kekal, hidup baru baginya. Saudara-saudariku yang terkasih, sawe-sawe potat dese, poi Tuhan gerahude. 6 hari yang lalu gempa bumi itu gede. Ya. Tetapi gempa itu terjadi pada tanggal yang istimewa, tanggal 15 Agustus. Kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dalam kerapuhan, keterbatasan, semua rusak, hancur, kita punya harapan. Harapan hidup baru, diangkat ke surga dan jiwa dan raganya. Bunda Maria, salah satu murid Yesus yang sempurna, terdiangkat ke sana. Harapan yang luar biasa. Kalau kita melihat dari sisi ini, istimewa untuk kita. Gempa bumi yang dasar menghancurkan banyak tempat. Ada yang menjadi korban. Kita sendiri juga hidup dalam kecemasan,
kasih kahi dope oleh dokeon rumah gede pelari lelinjangat. Nah, itu kita. Itu keterbatasan kefanaan kehidupan kita. Dan kita punya harapan. Kita punya janji Tuhan yang luar biasa. Hidup baru, kebahagiaan kekal bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan ini saya lalu teringat akan sambutan Bapak Paulus Moa waktu pemakaman Bapak Semadu Saripun. Itu banyak sambutan karena yang meninggal orang besar, ya, mantan pejabat, mantan calon bupati juga, Bapak Semadu Saripun. Lalu antara lain sambutan dari mewakili kolega rekan kerja, antara lain yang mewakili adalah Bapak Paulus Moa, mantan bupati kita. Lalu Bapak Paulus Moa dalam sambutan dia menceritakan kunjungannya ke Bapak Semadu ketika terbaring di rumah sakit. Ketika dua sahabat berjumpa, Bapak Semadu omong begini, oras ganute ini jago-jago ikan hilang sawe. Oras ganute ini jago-jago ikan hilang sawe. Artinya saat seperti ini jago-jago kita hilang semua. Tapi sebagai orang beriman, saat jago-jago kita hilang, apa yang dijago kita sekarang? Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang menjadi andalan kita? Jago kita, andalan kita adalah Yesus sendiri. Dia memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari kita berkumpul mendoakan Bapak Stefanus Sodin, salah satu dari antara kita yang telah mengalami kefanaan, kerapuhan kehidupan, tapi sekaligus juga mengingatkan kita harapan akan hidup baru, hidup yang disediakan oleh Tuhan, kebangkitan hidup surgawi bagi kita. Sawe-sawe petan dese, Boy Tuhan gerahude. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita berdiri membahari iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dia tempat penantian ketiga dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dalam iman, harap, dan kasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi almarhum Bapak suami Opa Stefanus Sodin, ya Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perjalanan hidup almarhum Bapak Stefanus Sodin yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan kelemahannya semasa hidup di dunia. Berkat kerahiman-Mu yang berlimpah, terimalah ia dalam kebahagiaan kekal di rumah-Mu di surga, dan perkenankanlah ia memandang wajah-Mu yang kudus. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Tuhan yang Maha Rahim, berikanlah ketabahan, kekuatan, dan keheningan iman bagi istri, anak-anak, cucu, serta seluruh keluarga yang ditinggalkan. Semoga rasa rindu yang kami rasakan
dan mampukanlah kami untuk terus meneladani kebaikan, keteladanan kasih yang telah diberikan. Kita mohon. Bagi para jiwa yang telah meninggal dunia, Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, khususnya para leluhur, sanak keluarga, korban bencana gempa bumi, serta mereka yang tidak lagi diperingati oleh siapapun. Pandanglah belas kasih-Mu atas mereka, dan bawalah mereka menuju terang wajah-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, bimbinglah kami yang masih berziarah di dunia ini, agar senantiasa setia menjalankan kehendak-Mu, saling mengasihi, dan selalu siap sedia menyambut panggilan-Mu. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pada persembahan iman keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan bagi hamba-Mu, Bapak Stefanus Sodin, dan bagi semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semoga berkat persembahan mulia ini mereka memperoleh kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui
kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Edwal serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Stefanus Sodin yang telah Engkau panggil 7 pekan yang lampau dari dunia ini ke hadapan hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan serta
Tidur dalam tadi. Bentar. Dulu. Dalam. Dulu. Padamu ya Tuhan segala ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan dahaga. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat ekaristimu yang jadi kekuatan iman, warga menciptakan kasih-Mu agung selalu membawaku padamu. Mari mengendahku untuk membawa damai-Mu. Agung selalu cahaya lalu kakiku dalam setiap rapatku melaksanakan firman-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu, Bapak Stefanus Sodin, dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidup di dunia ini, mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat menutup, mungkin ada penyampaian dari Tuhan. Baik, terima kasih kita semua, untuk Mama, anggota KOR, kita semua yang hadir, Muftijen, Pak dosen. Satu doa untuk Bapak Stefanus Sodin. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita ingat dalam doa-doa kita,
serta seluruh perjuangan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Stefanus, Santo Pius ke-10, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu Ina Mewewari yang kami hormati. Kita telah menyelesaikan misa dan kita lanjut ke acara berikutnya, sambutan yang mewakili keluarga. Kepada Bapak Rovinus Galis, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam untuk kita semua. 40 hari yang lalu di tempat yang sama ini juga saya berbicara tentang profil dari Kakak Stef. Tadi juga homili dari Pater Buyung sudah menceritakan semua tentang almarhum. Dari tempat ini mewakili keluarga saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua dan terima kasih banyak. Selama kurang lebih 7 minggu berdoa bersama di sini, saya dengan istri dan keluarga tidak sempat hadir. Ya. Tentu kekuatan ini ada di anggota KBG, keluarga besar Nele, yang setiap hari Sabtu datang doa bersama di sini. Karena itu saya hanya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Kor, terima kasih banyak Mama sudah menyanyikan lagu-lagu yang baik, Suster dan kita semua. Ya. Saya tidak cerita lagi tentang Kakak Stef karena
saya sendiri sudah ceritakan tentang dia. Anak-anak semua, mulai dari Ririn sampai dengan Iki dengan keluarga, tentu mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita, doa dan dukungan dari kita semua. Kalau Kakak Aris dengan keluarga dari Ruteng tidak sempat hadir, juga sempat menghubungi Kakak Moni, lalu Kakak Moni dengan bijaksana mengatakan, biar kamu doa saja di sana, karena pusat gempa ini ada di Manggarai. Di kecamatan saya di Lambaleda Utara, karena memang di pantai itu rata, kurang lebih sama dengan yang kita alami di tahun 92. Lalu Ruteng juga sama. Yang lebih beratnya di Manggarai Timur sekarang itu ada di desa-desa dan di kampung-kampung, hampir semuanya ya. Jadi sehingga Kakak Moni beritahu anak-anak yang jauh biar doa saja dari rumah kamu, yang penting kamu juga sehat semuanya. Dan terima kasih pada para pastor, saudara yang telah memimpin kita dalam misa 40 hari kepergian dari kakak kami, bapak dan nenek kita semua. Dan akhirnya tentu doa kita tidak hanya batas di 40 hari ini, pasti masing-masing kita tetap mendoakan almarhum selama kita ingat dia ya. Orang bilang orang baik pasti selalu diingat. Karena itu Bapak Mama jangan bosan-bosan untuk melakukan hal yang baik. Kalau kita mau buat baik, buatlah sekarang, jangan tunda-tunda. Akhirnya atas nama Kakak Moni, Ririn dan keluarga sampai dengan Iki, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rufinus. Kita jelang ke acara selanjutnya, santap malam bersama, yang akan dimulai dengan doa. Doa nanti saya pimpin, tapi saya minta berkat Pater Johnson. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah menyelesaikan perayaan Ekaristi, memohon keselamatan jiwa bagi Bapak kami terkasih Bapak Stefanus Sodin. Saat ini dalam suasana penuh kekeluargaan, kami akan menyambut santapan jasmani. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa melalui hamba-Mu Pater Johnson. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian makanan dan minuman yang kita nikmati bersama serta seluruh keluarga yang menyediakannya senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.